뛰는 놈, 그 위에 나는 놈. Baby, baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. 뛰는 놈, 그 위에 나는 놈. Baby, baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. You know what I'm saying? 오빤 강남스타일. Sexy lady. 오빤 강남스타일. Oke, selesai. Posisi tubuh yang benar saat mengapung dan meluncur renang adalah streamline sejajar permukaan air. Tubuh lurus dari ujung tangan hingga kaki, kepala menunduk atau netral. Dan rileks, posisi ini meminimalkan hambatan air, membuat tubuh mengapung lebih mudah dan meluncur lebih jauh. Kunci utama mengapung dan meluncur adalah tetap tenang dan rileks, karena kepanikan membuat otot kaku dan tubuh lebih mudah tenggelam. Labana, are you ready? Kitau mania. Kitau mania. Teknik dasar gerakan tangan renang gaya kupu-kupu melibatkan ayunan kedua lengan secara bersamaan dalam 4 fase utama, yaitu entry atau masuk air, catch atau menangkap, pull atau menarik, dan recovery atau istirahat. Gerakan ini membentuk pola seperti huruf Y atau angka 8 di bawah air. Teknik dasar gerakan kaki renang gaya kupu-kupu atau dolphin kick berfokus pada gerakan serempak kedua kaki yang rapat naik turun seperti kibasan ekor lumba-lumba. Koordinasi gaya kupu-kupu yang efisien menggunakan 2 pola tendangan kaki. Untuk setiap satu siklus tarikan tangan, tendangan pertama dilakukan saat tangan masuk ke air atau entry untuk mendorong pinggul, dan tendangan kedua dilakukan saat tangan mendorong ke belakang atau finish untuk mengangkat tubuh guna bernapas. Posisi kepala harus rileks, menunduk dengan pandangan ke dasar kolam saat meluncur, dan hanya diangkat sedikit ke depan untuk bernapas saat tangan melakukan dorongan akhir. Napas diambil cepat melalui mulut, lalu wajah kembali masuk ke air sebelum tangan. Lagi. Lagi. Latihan gerakan kaki gaya kupu-kupu dolphin kick di pinggir kolam berpegangan pada pinggir kolam posisi terlentang atau tengkurap. Lakukan dolphin kick secara konsisten. Rasakan gelombang dari pinggang hingga ujung kaki. Gerakan kaki dolphin kick yang benar akan menciptakan pola lumba-lumba yang mengalir, bukan menekuk kaki seperti mengayuh. Latihan gerakan tangan renang gaya kupu-kupu di pinggir kolam berfokus pada gerakan simetris. Tangan masuk air selebar bahu, siku ditekuk tinggi. Tarik ke bawah belakang, pulpus hingga paha, lalu ayunkan ke depan di atas permukaan air. Latihan ini membangun memori otot, kekuatan bahu, dan koordinasi yang tepat sebelum masuk air. Latihan koordinasi gerakan kaki dan tangan pada renang gaya kupu-kupu berfokus pada sinkronisasi 2 kali tendangan lumba-lumba dolphin kick untuk setiap satu siklus kayuhan tangan, guna menciptakan gerakan bergelombang yang ritmis dan efisien. Tahapan koordinasi dimulai dengan tendangan pertama saat kedua tangan masuk ke dalam air fase entry yang berfungsi menjaga posisi tubuh tetap tinggi dan streamline. Setelah itu, tangan melakukan tarikan pull ke bawah dan belakang
diikuti oleh tendangan kedua yang lebih bertenaga saat tangan melakukan dorongan akhir push atau finish dan keluar dari air. Kepala terangkat untuk bernapas saat tangan berada pada akhir fase dorongan dan tendangan kedua dilakukan, lalu kembali masuk ke air bersamaan dengan lengan yang bergerak maju di atas permukaan air recovery. Praktek latihan renang gaya kupu-kupu yang efektif dimulai dengan penguasaan gerakan kaki dolphin kick, di mana kedua kaki dirapatkan dan digerakkan neck to ren secara bersamaan, bersumber dari pinggul dan bukan lutut, layaknya gerakan ekor lumba-lumba. Setelah gerakan kaki ritmis, yaitu kedua lengan diayunkan serentak ke depan di atas permukaan air recovery, masuk ke dalam air selebar bahu, lalu melakukan tarikan ke bawah dan belakang membentuk huruf S pulpus untuk menghasilkan dorongan. I just had to let you know you're. Kesalahan umum renang gaya kupu-kupu meliputi yang pertama, mengangkat kepala terlalu tinggi saat napas, yang kedua, tendangan kaki lumba-lumba yang lemah atau tidak serempak, yang ketiga, timing tangan dan kaki tidak sinkron, yang keempat, menukuk lutut berlebihan. Hal ini menyebabkan pinggul tenggelam, hambatan air meningkat, dan kelelahan cepat. Tips mengatasi yang pertama, fokus pada gerakan bergelombang yang dimulai dari dada dan pinggul. Yang kedua, jaga dagu tetap rendah dan permukaan air saat mengambil napas. Yang ketiga, latihan dolphin kick dengan konsisten menggunakan pin atau sirip renang. Yang keempat, pastikan 2 tendangan kaki dilakukan untuk setiap satu siklus tangan, atau satu saat tangan masuk, satu saat tangan mendorong. Kesalahan umum yang sering terjadi meliputi pengangkatan kepala yang terlalu tinggi saat bernapas, yang justru membuat pinggul tenggelam dan meningkatkan hambatan. Selain itu, perenang seringkali menekuk lutut terlalu banyak saat melakukan dolphin kick, bukannya menggerakkan kaki dari pinggul. Untuk memperbaiki teknik, pastikan gerakan gelombang ondulasi dimulai dari dada dan pinggul, bukan lutut, untuk menciptakan gerakan lumba-lumba yang mengalir. Fokus pada pandangan ke bawah netral untuk menjaga tubuh tetap sejajar dan mengangkat dagu hanya sedikit di atas permukaan air saat bernapas. Nah, teman-teman sudah mendengarkan kan apa-apa saja teknik-teknik dasar dalam berenang gaya kupu-kupu dan bagaimana saja cara mengapung yang benar. Memang kelihatannya sulit ya, namun di sini saya mengajak teman-teman sekalian untuk tidak pernah putus asa dalam berlatih, karena sesungguhnya tidak ada yang tidak bisa jika kita memang berlatih dengan tekun. Semangat teman-teman, bye-bye! Fishermen come back from the sea. Walk away. Moana stay on the ground now. Our people will need a chief and then